jatuh bangun belajar bertani padi. Sementara sumber pangan dan air yang semula mudah didapat, kini telah berganti sawah dan kebun tebu. Dulu kita masih bisa jalan, nanti masak di kali, pakai air kali. Minum pakai air kali. Sekarang, kok mau pergi masak? Tidak ada air Air kabur. sudah susu, mau minum tidak bisa. Sudah dengan obat. Don semprot tebu itu saja drone. Drone yang semprot. Saya lihat di itu. Jadi kita bukan drone yang terbang di atas untuk disemprot. Iya, itu semprot obat. Dong lempar pupuk di bawah ya dia mengalir ke kali. Mengalir ke kali, ke rawa-rawa. Seperti pertanian sawah bagi orang Bali atau Toraja, bagi orang Auyu dan suku-suku lainnya di Papua Selatan, sagu juga bukan semata tentang pangan. Bagi orang Auyu dan Marin, sagu adalah kerabat, sosok orang tua, sosok nenek moyang yang harus dijaga dan dilindungi. Lagi bikin apa mama ini mama? Pakai toko itu sagu. Kami diingatkan oleh leluhur, sagu itu tidak boleh digusur dan tidak boleh diganggu dengan cara apapun, dan di dalam rangka kepentingan apapun tidak boleh. Kamu harus bela, bahkan sampai nyawa pun harus menjadi taruhan demi membela keselamatan pergerakan sagu di atas tanah ini. Menurut Natalis, pemerintah di Jakarta mendefinisikan lumbung pangan semata urusan beras dan mencetak sawah. Sebenarnya orang Papua itu bukan tidak bisa bertani. Kami tanam ubi itu bagian dari pertanian. Nah, pertanian yang dimaksud oleh pemerintah itu harusnya selalu itu kalau bisa pemerintah harus spesifikkan pertanian apa yang dimaksud, pertanian tanam padi atau pertanian tanam ubi, petasan dan lain-lain. Ini yang harus dispesifikkan dulu. Begitu, sehingga tidak menjustifikasi kami orang asli Marin bahwa kami tidak bisa bertani. Bukan. Kami buka kebun besar-besar di sana, bahkan bermeter-meter, ratus-ratus meter pakai sekop, bukan pakai ekskavator, tapi ini pakai skop. Itu pertanian, begitu. Bagi Natalis, alih-alih memaksimalkan sawah-sawah yang sudah ada untuk petani Papua, pemerintah selalu membuka hutan baru, seperti dikerjakan perusahaan John Lynn Group dan melibatkan tentara. Padahal, sejarah keterlibatan militer dalam proyek food estate atau cetak sawah adalah sejarah kegagalan yang bertubi-tubi 4 presiden selama 30 tahun terakhir. Papua bukan yang pertama menjadi proyek lumbung pangan yang melibatkan tentara. Kalimantan telah menjadi korban 30 tahun sebelumnya. Ini adalah bekas hutan yang sudah dibuka di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Tahun 1996, di era Presiden Jenderal Soeharto, ia menghabisi 1 juta hutan di lahan gambut untuk mencetak sawah demi memenuhi ambisi swasembada beras, bukan swasembada pangan. Hutan tropis Kalimantan dihabisi dalam skala yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Di bawah rezim militeristik, tak ada yang berani melawan keinginan Soeharto, termasuk orang Dayak seperti Kuneng. Nggak bisa jalangi itu. Nggak boleh dihalangi.
Iya, iya, iya. Ya kalau ada kata-kata aja menghalangi sudah kita diseret ke kepolisian dulu. Atau bisa langsung di PKI kan? Iya, di PKI kan gitulah. Jadi kita tuh nggak berani apa-apa dulu tuh. Iya, iya. Apa maunya aja. Misal bilangnya A. Setahun setelah pengundulan hutan skala besar itu, tahun 1997, untuk pertama kalinya Kalimantan mengalami kebakaran lahan dan kabut asap terbesar dalam sejarah. Sebagai ilustrasi, ini kondisi kabut asap tahun 2015. Proyek 1 juta hektar sawah Jenderal Soeharto itu gagal. Bendungan dan saluran irigasi mangkrak hingga kini. Mei 1998, rezim Soeharto tumbang, 2 tahun setelah ia menumbangkan jutaan hektar pohon di Kalimantan. Setiap tahun, lokasi ini menyumbang kebakaran dan kabut asap yang merugikan jutaan orang. Sawah yang berhasil di Kalimantan justru bukan sawah yang dibangun Jenderal Soeharto, melainkan yang dirintis para transmigran sejak era 1980-an. Sawah-sawah inilah yang ikut digarap oleh militer di era Presiden Joko Widodo. Dan hasil dari proyek food estate Presiden Jokowi itu sama sekali jong nih, nggak ada harapan lagi sudah seperti ini. Tapi Jokowi terus memperluas area food estate hingga 16.000 hektar. Presiden Jokowi juga menyerahkan urusan lumbung pangan ini kepada Prabowo yang saat itu menjadi Menteri Pertahanan. Salah satunya di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, untuk membuka perkebunan singkong seluas 31.000 hektar. Food Estate Singkong Jenderal Prabowo ini dimulai dengan membuka 600 hektar hutan di Tawai Baru. Proyek singkong untuk bioetanol ini pun dijaga tentara. Dan seperti Jenderal Soeharto, proyek Jenderal Prabowo ini pun gagal. Dengan reputasi ini, Joko Widodo dan Prabowo justru sedang membuka 2,5 juta hektar di Papua. Setelah Jenderal Soeharto, Presiden Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono juga mencoba membuka food estate di Papua sejak tahun 2010. Namanya Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFE. Proyek ini juga gagal. Lalu di lokasi yang sama, Jokowi berusaha meneruskan dengan proyek mencetak sawah 1,2 juta hektar yang juga gagal. Sekarang yang paling siap adalah 1,2 hektar. Yang 1,2 juta hektar. Dan kini, Prabowo yang pernah gagal dengan 600 hektar singkong di Kalimantan justru akan mengulangi di Papua dengan skala 2,5 juta hektar. Di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Dalam setiap proyek pangan dan energi di Papua, yang lebih menonjol bukan tanaman pangannya, melainkan untuk energi atau bahan bakarnya. Sawit untuk biodiesel dan tebu untuk industri bioetanol. Ada 10 perusahaan yang diberi konsesi hingga 0,5 juta hektar untuk tebu. Dan 10 perusahaan itu dimiliki oleh 1 keluarga saja. Para perempuan Auyu di Bovendigul akan berangkat memancing. Priska Beni membantu menyiapkan perahu. Mereka akan mengumpulkan bahan pangan di hutan untuk persiapan acara penancapan salib merah berikutnya. Priska sudah mengambil posisi memancing.